Seperti kita semua mulai memahami di lapangan, kampanye Pilpres tahun ini ternyata bukan di antara para calon presiden dan para calon wakil presiden. Bukan di antara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud melawan Pak Anies dan Gus Muhaimin serta Eyang Prabowo dan Gibran. Ternyata kalau di lapangan, di tengah-tengah rakyat akar rumput, pertarungannya adalah di antara Mas Ganjar dan Pak Jokowi. Mas Ganjar bukan melawan Eyang Prabowo, tapi melawan Presiden Jokowi. Ini sebetulnya masuk akal soal kenapa Pak Jokowi sampai harus turun gunung langsung buat belusukan lagi ke lapangan seperti di tahun 2014 dan tahun 2019. Di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Pak Jokowi terpaksa meladeni belusukan Mas Ganjar karena nggak satu pun, baik itu Eyang Prabowo maupun Gibran, nggak satu pun di antara mereka yang sanggup belusukan. Baik dari sisi kemampuan fisik maupun dari sisi kemampuan berkomunikasi dengan rakyat. Makanya seperti sudah jadi pengetahuan umum kalau Pak Jokowi kerap membuntuti Mas Ganjar dalam berkampanye. Ke depan rasa-rasanya kita bakal menghadapi pertarungan sengit di antara Mas Ganjar dan Pak Jokowi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kali ini belusukan Mas Ganjar harus menghadapi aksi bagi-bagi sembako dari Pak Jokowi. Bagi-bagi bansos yang memakai uang rakyat tersebut. Lalu, apa yang bisa kita baca dari aksi terbaru Presiden Jokowi ini? Ada apa di balik semua langkahnya yang semakin terang-terangan saja mengungkapkan dukungannya kepada Eyang Prabowo dan Gibran? Jawabannya tentu tidak sulit buat ditemukan. Target pasangan Prabowo-Gibran buat menang Pilpres satu putaran sepertinya semakin sulit buat terrealisasikan. Ini benar-benar mustahil terwujud kalau cuma mengandalkan kemampuan kampanye dari Eyang Prabowo dan Gibran. Makanya, walau kurang elok ya, walaupun kurang etis, Pak Jokowi ini terpaksa turun langsung ke lapangan buat bisa mengimbangi kampanye belusukan Mas Ganjar yang intensif di Jawa Tengah. Basis suara yang sedang jadi ajang rebutan itu. Tapinya, nah ini ada tapinya. Tapinya nih, sekeras apapun Pak Jokowi belusukan dan bagi-bagi bansos buat memenangkan Prabowo Gibran, masalahnya wajah Pak Jokowi nggak bakal muncul di kertas suara nanti. Nggak ada foto Pak Jokowi di kertas suara. Pada kenyataannya di hari Rabu tanggal 14 Februari nanti, yang ada wajahnya dan bisa dicoblos di kertas suara cuma Pak Anies dan Gus Imin, Eyang Prabowo dan Gibran, serta Mas Ganjar yang berkemeja hitam dan berambut putih, dan Prof. Mahfud yang berkemeja putih dan berpeci. Itulah para pasangan calon yang bisa dipilih rakyat. Nggak ada foto Pak Jokowi di kertas suara. Jadi ini pertanyaan pentingnya. Sejauh mana belusukan dan bagi-bagi bansos dari Presiden Jokowi bakal efektif buat mengkerek naik suara Eyang Prabowo dan Gibran? Ya pastinya nggak bakalan semudah itu, Ferguson.